Dua anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan satu anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi, maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Seto mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya, sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan
kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi? Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu, diduga di prasangka dari petugas yang pikir pada malam itu dikira kita ini lessing, padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental, tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai lisi yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berpapasan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api, makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski.
Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan dua tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan dua oknum TNI AL. Dua anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak asing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan satu anggota piket lainnya.
Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Sotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang pikir pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya. Dan juga petugas yang pikir pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban
membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di rest area tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berpapasan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di rest area KM45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya,
Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan. Namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan satu anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Seto mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan
keselamatan kita pada polisi. Nah, setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini lesing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya. Dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai lisi yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan bukti serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berpapasan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi.
Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan. Namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan 1 anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut,
dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Sotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku
tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berpapasan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri,
dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Deri Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Deri Andriani dan satu anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Seto mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa
bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya. Dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai lisi yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan bukti serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berpapasan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025.
Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan dua tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan dua oknum TNI AL. Dua anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan satu anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka
saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi? Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Sotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi? Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak.
Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kursi serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berpapasan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV.
Sebelum insiden penembakan di rest area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya, sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan satu anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Sotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa
memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai lisi yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berpapasan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru.
Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati, saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan 1 anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi.
Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Sotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serap.
kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berpapasan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban,
yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan satu anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryosotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya.
Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai lisi yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif
mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan dua tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan dua oknum TNI AL. Dua anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak asing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan. Namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan satu anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi.
Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Sotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serap.
kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban,
yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Deri Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Deri Andriani dan satu anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Sotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya.
Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai lisi yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif
mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan 1 anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi, maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi.
Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Sotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep.
kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berpapasan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban,
yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan satu anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Sotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya, sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya.
Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai lisi yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berpapasan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif
mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan. Namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan 1 anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi.
Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Sotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang pikir pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan bukti serap.
kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berpapasan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban,
yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan satu anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Sotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya, sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya.
Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai lisi yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berpapasan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif
mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan 1 anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi, maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi.
Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Sotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang pikir pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep.
kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berpapasan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban,
yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak Le Asing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan satu anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryosotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya, sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya.
Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai lisi yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam merujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif
mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan 1 anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi, maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi.
Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Sotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang pikir pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep.
kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berpapasan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban,
yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Deri Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan. Namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Deri Andriani dan satu anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Sotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya.
Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai lisi yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif
mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan 1 anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi.
Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Sotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serap,
kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban,
yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak Le Asing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan satu anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryosotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya, sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya.
Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai lisi yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam merujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif
mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan 1 anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi.
Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Sotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi? Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serap.
kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban,
yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak Le Asing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan satu anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryosotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya, sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya.
Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai lisi yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif
mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak asing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan 1 anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi.
Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Sotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi? Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serap.
kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang, terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban,
yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak Le Asing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya, sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan satu anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryosotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya, sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya.
Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai lisi yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam merujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif
mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan 1 anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi.
Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryosotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi? Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serap.
kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban,
yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak Le Asing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan. Namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan satu anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryosotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya, sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya.
Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai lisi yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam merujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berpapasan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif
mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan. Namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan 1 anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi.
Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryosotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya, sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep.
kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkumpul langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban,
yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak Le Asing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan satu anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryosotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya, sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya.
Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai lisi yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam merujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif
mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan 1 anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi, maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi.
Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryosotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang pikir pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam merujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep.
kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berpapasan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban,
yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak Le Asing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan satu anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryosotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya, sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya.
Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai lisi yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam merujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif
mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak asing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan 1 anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi, maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi.
Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryosotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam merujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep.
kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berpapasan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban,
yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak Le Asing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan satu anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryosotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya, sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya.
Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai lisi yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam merujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan bukti serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berpapasan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif
mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak asing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan 1 anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi, maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi.
Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryosotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya, sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang pikir pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam merujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep.
kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berpapasan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban,
yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak Le Asing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan satu anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryosotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya, sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya.
Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai lisi yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam merujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif
mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan 1 anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi, maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi.
Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Sotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang pikir pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep.
kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berpapasan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban,
yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan satu anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Sotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya.
Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai lisi yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif
mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan 1 anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi, maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi.
Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryosotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya, sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang pikir pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep.
kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berpapasan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban,
yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak Le Asing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan. Namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya, sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan satu anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryosotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya, sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya.
Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai lisi yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif
mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak asing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan 1 anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi.
Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryosotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya, sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep.
kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban,
yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak Leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan. Namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya, sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan satu anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryosotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya, sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya.
Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai lisi yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam merujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif
mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan 1 anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi.
Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Sotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serap.
kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang, terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban,
yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak Le Asing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan satu anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryosotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya, sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya.
Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai lisi yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif
mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak asing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan 1 anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi.
Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Sotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi? Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serap.
kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban,
yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan satu anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryosotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya, sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya.
Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai lisi yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif
mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan 1 anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi.
Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Sotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serap.
kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang, terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban,
yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak Le Asing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan satu anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryosotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya, sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya.
Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai lisi yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam merujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif
mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan 1 anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi.
Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Sotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi? Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serap.
kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang, terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban,
yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Deri Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan. Namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Deri Andriani dan satu anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Sotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya.
Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai lisi yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif
mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan 1 anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi.
Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Sotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi? Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serap.
kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban,
yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Deri Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan. Namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Deri Andriani dan satu anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Sotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya.
Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai lisi yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif
mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak asing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan 1 anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi.
Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Sotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serap.
kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban,
yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Deri Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan. Namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Deri Andriani dan satu anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Sotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya.
Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai lisi yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif
mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan 1 anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi.
Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryo Sotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi? Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serap.
kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban,
yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak Leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan. Namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya, sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan satu anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryosotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya, sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya.
Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai lisi yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam merujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkumpul langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif
mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak asing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan 1 anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi.
Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryosotyo mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya, sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep.
kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban,
yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan satu anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryosotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya, sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang piket pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya.
Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai lisi yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam merujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif
mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban, yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak asing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan 1 anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi, maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi.
Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryosotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam, Agam dan ayah beserta rekan sesama pemilik rental mobil meminta pertolongan kepada Polsek Cinangka. Namun saat melapor, mereka justru dianggap sebagai orang dari leasing yang akan mengambil kendaraan secara paksa. Padahal saat itu bukti kepemilikan kendaraan sudah diserahkan pihaknya kepada Polsek Cinangka. Namun Polsek Cinangka disebut tetap menolak pengajuan pendampingan terhadap Agam beserta keluarga. Ia lantas kecewa dengan pihak kepolisian lantaran ia sudah diancam dengan pistol, namun kepolisian dinilai tak bergerak. Saya anak korban dari pemilik rental mobil Makmur Jaya. Sangat disayangkan sekali tadi pernyataan dari Bapak Kapolda ya, adanya pengurangan kata. Jadi awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Nah setelah itu pada saat kita mampir ke Polsek Cinangka, terjadilah penolakan itu. Diduga di prasangka dari petugas yang pikir pada malam itu, dikira kita ini leasing. Padahal kita sudah memberikan bukti bahwa kita ini dari pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti seperti PPKB yang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda ya, dan juga petugas yang piket pada malam itu sudah menelpon Kapolseknya dan sudah dijelaskan juga bahwa kami ini dari rental. Tapi dari responnya memang kita dari Polsek Cinangka tidak bisa memenuhi pendampingan kami, begitu ceritanya. Kompolnas merasa kecewa dengan penolakan laporan yang dilakukan oleh Polsek Cinangka terkait kasus penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman di res area ke-45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudi Utomo dalam keterangan pada Minggu 5 Januari 2025 menilai harusnya Polsek Cinangka tak menolak begitu saja. Menurut Arief, polisi harusnya lebih proaktif dalam mengumpulkan data awal laporan korban. Arief menyebut sebagai polisi harusnya memiliki naluri dan insting untuk mencari tahu kebenaran. Lebih lanjut, Arief mengatakan Polsek Cinangka harusnya menugaskan anggota untuk membantu mengejar pelaku. Pendampingan yang dilakukan petugas menurutnya bisa mencegah tindak pidana yang terjadi saat proses pengejaran. Adapun sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan telah memberikan klarifikasi terkait tudingan menolak mendampingi melalui sebuah rekaman video pada Jumat 3 Januari. Asep membantah tudingan penolakan dan menjelaskan pihaknya tak ingin gegabah memberikan pendampingan. Dikatakan olehnya bahwa sebelum kejadian pihaknya didatangi 3 orang pada pukul 1 dini hari dan mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobil. Petugas lantas meminta dokumen kendaraan yang akan dikejar, namun mereka tak bisa menunjukkan. Kemudian petugas piket menyarankan agar korban membuat laporan resmi. Setelah itu, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen. Namun korban rupanya tak kembali ke Polsek Cinangka hingga muncul informasi soal penembakan di res area Tol Tangerang Merak. Sementara itu, anak korban Ilyas, Agam Muhammad Nasruddin, mengatakan informasi soal senjata api yang dibawa pelaku tak dianggap serius oleh petugas. Menurut Agam, kala itu petugas sempat menganggap senjata api yang dibawa pelaku adalah mainan. Agam berujar ayahnya juga sudah menunjukkan dokumen kepemilikan mobil lengkap, termasuk kunci serep dan bukti serah terima, namun tetap ditolak. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep.
kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berpapasan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Keluarga korban selamat penembakan oknum TNI AL di Tol Tangerang Merak kini meminta pelindungan pada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini diungkapkan oleh istri korban Ramli, Anita, saat dihubungi pada Sabtu 4 Januari 2025. Anita mengatakan pihak keluarga tengah mengurus permohonan ke LPSK untuk minta didampingi. Ia berharap LPSK bisa menerima permohonan tersebut sehingga biaya pengobatan sang suami bisa ditanggung negara. Adapun saat ini Ramli masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta dan biayanya ditanggung keluarga. Rencananya permohonan akan diajukan pada Senin 6 Januari 2025. Adapun saat ini Ramli dilaporkan sudah melewati masa kritisnya. Namun Ramli masih belum sadarkan diri dan proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Menurut Anita, suaminya masih mengalami pendarahan dan sempat dioperasi untuk membetulkan bekas jalan peluru. Sementara itu Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan proaktif mendatangi keluarga korban. Sri berujar LPSK akan melakukan penelaahan saat mengunjungi keluarga korban. Sebagai informasi, Ramli merupakan korban selamat penembakan bersama bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Ilyas dan Ramli ditembak saat mengejar pelaku penggelapan mobil rental. Menurut anak Ilyas, Agam, pelaku sempat mengaku dirinya anggota TNI AU dan mengacungkan senjata api. Namun belakangan diketahui pelaku adalah oknum TNI AL dan kini diamankan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal. Adapun polisi menetapkan 2 tersangka yakni Ajat alias AS dan I dalam kasus penggelapan mobil. Polisi masih mendalami soal keterlibatan pelaku lain. Sementara untuk klaster penembakan, polisi berkoordinasi dengan Puspomal karena keterlibatan 2 oknum TNI AL. 2 anggota Polsek Cinangka, Polres Cilegon yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terancam sanksi demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus penembakan yang tewaskan bos rental Ilyas Abdurrahman. Pasalnya, Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi terbukti tidak melakukan tindakan yang semestinya terkait permintaan pendampingan bos rental mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto saat mengungkapkan hasil pemeriksaan Propam terkait anggota Polsek Cinangka yang menolak pendampingan memburu pelaku penggelapan mobil rental. Seharusnya sebagai anggota Polri, dia melakukan pendampingan, tetapi ini tidak. Sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran, ujar Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Dikutip dari tayangan Kompas TV. Sebelum insiden penembakan di res area, laporan tersebut disampaikan oleh Agam, putra korban,
yang melaporkan bahwa mobil rental milik ayahnya telah dibawa kabur oleh penyewa dan adanya dugaan penggelapan kendaraan. Awalnya, Agam dan tim yang tergabung dalam komunitas rental datang ke Polsek Cinangka pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Agam dan teman-temannya diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Namun, bukannya memberikan pendampingan, anggota polisi itu malah menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal, dokumen yang diperlukan telah disediakan. Nah, dokumennya ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, maupun kunci cadangan. Jadi, seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tetapi tidak dilakukan karena merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang, kata Suyudi. Menurut Suyudi, anggota polisi yang bertugas piket tersebut sebenarnya dapat meminta bantuan dari Polres atau anggota reserse di Polsek untuk melakukan pendampingan, namun hal itu tidak dilakukan. Seharusnya anggota kita bisa meminta tambahan, ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan, ujarnya. Sebagai akibat dari tindakan yang tidak profesional ini, Propam Polda Banten menemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan Brigadir Dery Andriani dan satu anggota piket lainnya. Tentu saja anggota ini akan kami tindak tegas, baik secara etika yang sanksinya dapat berupa demosi, bahkan yang terberat adalah PTDH, tambah Suyudi. Suyudi juga menekankan bahwa Kapolsek Cinangka, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, turut bertanggung jawab atas kelalaian ini. Begitu juga Kapolsek, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik. Tentunya juga akan kami kenakan sanksi, baik demosi, maupun yang terberat adalah PTDH, ucapnya. Awal mulanya itu kita sudah ditodongkan pistol terlebih dahulu pada saat di Pandeglang. Maka dari itu ketika kita sudah ditodong pistol, maka saya ini dan keluarga meminta tolong pada siapa kalau bukan pada polisi. Karena kita mempercayakan keselamatan kita pada polisi. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryosotio mengungkap kronologi penggelapan yang berujung penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman 48 tahun di res area 45 Tol Tangerang Merak. Namun menurut putra korban, Agam Muhammad Nasruddin, penjelasan Kapolda pada Senin 6 Januari 2025 tak utuh. Agam mengaku kecewa mendengar penjelasan dari Kapolda Banten Irjen Suyudi. Pasalnya, ia menilai ada kronologi yang tak disampaikan terkait awal mula peristiwa yang berujung penembakan itu. Ia lantas mengungkap kronologi penembakan versi dirinya. Agam menyebut sejak awal bertemu dengan pelaku di Pandeglang, ia dan sang ayah sudah ditodong pistol. Tetapi Agam tak menyebut siapa orang yang menodongkan pistol kepadanya. Lantaran merasa terancam,